Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Sebelum memulainya, saya akan awali dulu dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Campur tangan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami boleh rasakan sampai pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, khususnya kitab Daniel. Kiranya Tuhan tolong kami hamba-Mu, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan urapi juga mereka yang mendengar dan mengikuti program ini, supaya kami diberkati, kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai umat-umat-Mu yang hidup di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, minggu yang lalu kita sudah sampai kepada Daniel pasal 11 ayat yang ke-32 ya.
Untuk mengingat sedikit tentang Daniel 11 ayat 32, saya akan bacakan ayat itu berbunyi demikian. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya. Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa pada akhir zaman hanya akan ada dua golongan orang atau manusia. Yaitu yang pertama adalah orang yang menolak antikristus dan yang kedua adalah orang yang menerima antikristus ya. Pada saat itu kekuatan orang-orang percaya hanya pada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ya. Tetapi kalau kita melihat kehidupan di akhir zaman itu tidak cukup karena gereja harus sempurna ya. Gereja harus memiliki firman Tuhan, kebenaran dan Roh Kudus ya. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 berkata begini. Ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ayat 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ya. Jadi kita melihat bahwa di akhir zaman akan ada penganiayaan yang dialami oleh orang-orang percaya, ya, ketika mereka tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Nah, di sana dikatakan ada orang yang lebih suka mati karena Injil daripada dia harus menerima hidup tetapi harus menyangkal Yesus. Mereka akan berusaha untuk bertahan ya. Dan orang lebih memilih untuk menderita daripada menyangkal Tuhan. Nah, kiranya itu juga menjadi moto dalam kehidupan kita ya. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, berdiri teguh atas kebenaran firman Tuhan, tetapi kita juga harus hidup dilengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus ya. Nah, mungkin saja kita akan dibunuh, tetapi apa artinya hidup kalau hanya sementara waktu saja lalu akan disiksa dalam neraka yang kekal ya. Jadi lebih baik kalau memang kita harus dibunuh karena mempertahankan kebenaran. Ya, kalau itu ya harus diterima. Ya, berarti kita mati syahid. Ya. Nah, puji Tuhan, kita akan lanjutkan bahwa pada waktu Antiochus Epiphanes masuk dan menjarah kota Yerusalem, ada cukup banyak korban yang terbunuh. Ia membunuh 80.000 orang. Dan dia memenjarakan 40.000 orang. Menjual ada begitu banyak orang sebagai budak, dijadikan budak. Ya. Dia lalu memasuki bait Allah dan mengucapkan kata-kata hujat serta merampas semua barang-barang yang ada di dalamnya. Ya. Pada zaman Antiochus Epiphanes, ya, apa yang terjadi pada zaman itu, ini juga yang akan terjadi pada zaman Antikristus. Ya. Ada dua kelompok orang. Yang pertama, tidak setia pada perjanjian Allah. Nah, ini orang yang tidak setia pada perjanjian Allah inilah yang akan pada akhirnya akan menerima Antikristus. Tetapi yang kedua, dia tetap setia pada perjanjian Allah. Orang ini dia mengenal Allah. Mereka tetap kuat, mereka akan tetap bertindak, akan melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, mereka tidak terbujuk oleh kata-kata yang licin. Orang ini yang tidak menerima Antikristus, ya, atau dia menolak Antikristus. Ya, tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahwa kita yang hidup di akhir zaman ini, ya, Allah tidak hanya menuntut iman dari kita. Ya, memang dengan iman kita diselamatkan dan masuk surga. Itu apabila kita langsung meninggal. Ya, begitu kita percaya dan meninggal,
Ya, karena kita beriman kepada Yesus, kita masuk surga. Tetapi ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, kita akan menghadapi berbagai macam tantangan, kita akan menghadapi berbagai macam rintangan, ya, bahkan tipu daya daripada si iblis. Karena itu Petrus menuliskan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima, kita akan baca sampai kepada ayat yang ke-8. Ya, kita melihat bahwa kita tidak cukup hanya mengandalkan iman. Ya. 2 Petrus 1 ayat 5 berkata begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan adalah pengetahuan. Ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya katakan bahwa iman saja tidak cukup untuk kita datang pada pengenalan akan Yesus Kristus. Ya. Tetapi kalau kita bisa menambahkan hal-hal yang kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ke 8, ya, iman ditambah dengan kebajikan, kebajikan ditambah dengan pengetahuan, pengetahuan ditambah dengan penguasaan diri, ditambah ketekunan, ditambah kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Itulah yang akan membuat kita lebih memiliki semangat, kita lebih memiliki gairah untuk kita lebih mengenal Tuhan. Ya. Karena apa yang dicatat dalam 2 Petrus 1 ini adalah merupakan ayat yang puncak untuk kehidupan orang beriman. Ya, ketika kita terus semangat menambahkan iman kita, ditambahkan terus. Nah, jika kita berhasil dalam kita mengenal akan Yesus Kristus, maka kita baru akan bisa masuk dalam kelompok orang yang dikatakan Daniel tidak terbujuk oleh antikristus. Ya, kita tidak akan terbujuk oleh antikristus ketika kita menambahkan segala sesuatunya. Nah, dalam ayat yang ke-9 dari 2 Petrus 1, ayat 9 berkata begini, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia akan menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya. Artinya ketika kita tidak mau menambahkan iman kita, kita tidak memiliki gairah untuk menambahkan iman kita, untuk mengenal akan Kristus lebih lagi, ya, kita harus hati-hati. Karena di sini dikatakan, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, dia akan menjadi buta dan picik. Ya. Karena itu kita yang hidup di akhir zaman ini, kita harus datang pada pengenalan yang sempurna. Ya. Mengenal dengan sempurna siapa Yesus Kristus itu. Pengenalan begitu penting. Ya. Karena jika tidak kita mengenal Tuhan, jika kita tidak mengenal dengan baik siapa Allah kita yang kita sembah, maka akan terjadi seperti yang tertulis di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6 berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Jangan sampai kita sudah berjuang sekian lama dalam mengiring Tuhan, lalu menjadi binasa karena kita tidak mengenal Allah dengan sempurna. Ya. Dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya garis bawahi di sini. Ya, siapa yang menolak?
Di sini dikatakan, engkaulah yang menolak pengenalan itu akan aku. Jadi memang ada umat-umat Tuhan yang dia merasa cukup beriman saja, tidak perlu mengenal lebih dalam lagi. Ya. Sehingga sulit rasanya untuk diajak mengetahui akan kebenaran firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Karena apa? Tidak mau mengenal akan Allahnya dengan sempurna. Bahkan di sini dikatakan, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Ya. Nah, hati-hati saudara-saudara, karena di sini dikatakan kalau kita melupakan ajaran Allah, maka Allah juga akan melupakan anak-anak kita. Ya. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus, pengampunan dosa. Dan kita perlu mengenal Allah lebih dalam lagi, ya, supaya kita mengerti apa yang kita harus lakukan sebagai orang benar, sebagai orang percaya, apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Karena kita tahu itu adalah akan menyangkut kehidupan kita ke depan. Kita hidup kekal atau di neraka kekal. Ya. Nah, baik, kita akan masuk pada Daniel pasal 11 ayat yang ke-33. Ayat itu berkata begini, dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Ya. Apa yang dimaksud dengan orang-orang benar di sini? Adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang mengenal Tuhan. Tetapi kita melihat di dalam pembacaan ayat ini, beberapa waktu lamanya mereka juga akan jatuh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Ya. Saudara, kita ingat perumpamaan tentang 5 anak darah yang bodoh. Dia sudah mengenal Tuhan, dia percaya akan Tuhannya, tetapi orang yang 5 anak darah yang bodoh, ya, dia tidak memiliki persiapan. Begitu juga, ya, 5 anak gadis yang bijaksana, 5 anak gadis yang pandai. Ya. Namun ada juga orang-orang bijaksana yang mau nantinya dibujuk oleh antikristus dalam masa 3,5 tahun aniaya. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, kita perlu nanti saya akan jelaskan pada bagian selanjutnya. Ya. Kita akan belajar tentang cara-cara kerja daripada antikristus, sehingga begitu ia datang, dia akan langsung bekerja. Ya. Antikristus dia nggak pernah buang-buang waktu. Dan apa yang menjadi sasaran utamanya adalah orang bijaksana, orang yang mengenal Allah. Ya. Ada orang yang akan dijatuhkan karena pedang dan api, karena ditawan, karena dirampas. Antikristus akan membunuh orang-orang bijaksana dan mengenal Allah. Ada orang-orang Kristen yang dibunuh, mereka adalah 5 gadis yang bodoh. Ya. Kenapa mereka disebut bodoh? Karena mereka tidak mempunyai minyak cadangan. Ya. Mereka tidak masuk dalam pesta perkawinan karena tidak berpakaian pesta. Mereka dibuang ke dalam tempat yang gelap di luar, di mana ada tangisan dan gertak gigi. Yaitu masa 3,5 tahun aniaya besar. Ya. Kita bisa lihat dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-11 sampai 13. Matius 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat 12. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Ya. Nah, saudara-saudara, yang dimaksud dengan tidak berpakaian pesta artinya tidak dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Ya.
Kita harus memiliki pakaian pesta. Kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya. Karena itu di dalam Lukas 24 ayat 49 berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota itu sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, hari-hari ini kita perlu sekali hidup dalam kebenaran dan dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Karena seluruh kebenaran itulah yang akan memimpin menjadi pelita dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan, kekuatan, kemampuan kepada kita untuk kita bisa mengerti apa yang kita harus lakukan. Ya, karena itu betapa pentingnya kita diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kita dipenuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Ya. Kita masuk kepada ayat yang ke-34 dari Daniel 11. Daniel 11 ayat 34 berkata begini, sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit. Dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Saudara-saudara, ini akan terjadi di akhir zaman. Banyak orang yang akan menggabungkan diri tetapi secara berpura-pura. Ya. Artinya apa? Artinya mereka bergabung tetapi dengan motivasi yang tidak benar. Ya. Melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya. Di akhir zaman. Saya sering kali ini katakan kepada jemaat Tuhan. Ya. Di akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu. Beritanya berita palsu. Nubuatnya nubuatan yang palsu. Bahkan tindakan-tindakannya pun terselubung. Hanya berpura-pura. Ini sudah dinubuatkan di dalam Daniel 11 ayat 34. Banyak orang yang akan bergabung tetapi mereka secara berpura-pura. Ya. Sekarang ini banyak orang yang ingin menjadi Kristen hanya motivasinya ingin mendapat berkat. Ya, bukan ingin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dasar yang semacam ini sangat rapuh, sangat salah. Ya. Sebab di dalam kekristenan bukan berarti kita terbebas dari ujian dan masalah. Orang-orang yang mencari Tuhan hanya karena ingin mendapat berkat. Ketika dia mendapatkan ujian-ujian, maka orang tersebut akan gampang jatuh. Ya. Karena itu, mari saudara-saudara, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mau belajar akan firman Tuhan. Sehingga hidup kita benar-benar dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tipu daya iblis itu akan menjatuhkan kita. Sasaran daripada antikristus adalah orang-orang bijaksana, orang-orang yang mengenal Tuhan. Jadi kita harus semakin kuat pada hari-hari ini. Ya. Nah, puji Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan izinkan kita boleh belajar tentang kitab Daniel. Kita akan lanjutkan pada minggu depan. Daniel 11 ayat 35 sampai 45 itu bicara tentang ujian-ujian yang akan datang di akhir zaman. Menjadi penting buat kita belajar karena kita mau belajar ujian seperti apakah yang akan datang di akhir zaman itu. Nah, puji Tuhan kiranya Roh Kudus menolong kita semua sehingga dengan pertolongan Roh Kudus kita akan diangkat oleh Tuhan ketika antikristus datang. Jadi kita tidak perlu mengalami, ya, kita tidak perlu menghadapi antikristus, tetapi kita sudah disingkirkan. Ya, puji Tuhan, saya akan akhiri dengan doa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, campur tangan-Mu. Kami boleh menamatkan pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Kiranya apa yang kami sudah bahas, apa yang kami sudah terima, apa yang kami sudah dengar, itu boleh menjadi motivasi dalam kehidupan kami mengiring Tuhan. Kami boleh terus mengasihi Tuhan. Kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Dan kami merindukan dipenuhkan selalu dengan Roh Kudus. Sehingga hidup kami menjadi kuat.
dan kami dapat meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri pendalaman Alkitab malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.